Pagi hari ini kita akan memulai debat kita yang bermuatan sarana dan prasarana di sekolah mempengaruhi prestasi di sekolah. Di sebelah kiri saya ada tim pro atau tim pendukung MOSI. Di sebelah kanan saya ada tim kontra yang menentang MOSI. Untuk tim pro silakan mulai. Perkenalkan, saya sebagai ketua, Nama saya Oscar. Perkenalkan, nama saya Cinta Ramadan. Perkenalkan, nama saya Cinta Cinta Kedua. Perkenalkan, nama saya semua orang. jadi kami sebagai tim pro yang mendukung MOSI. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rana Syapurga. Saya sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Rana Lutfi. Perkenalkan, nama saya Jadi Nurlowo. Perkenalkan, nama saya Jadi Ismail. Perkenalkan, nama saya Jadi Indonesia. Jadi kita akan menjadi tim kontra untuk menentang MOSI. Silakan terima kasih untuk memberikan pendapat kalian tentang MOSI. Jadi MOSI kita itu minimnya sarana dan prasarana di sekolah yang mempengaruhi prestasi siswa. Jadi sarana dan prasarana ini sangat mempengaruhi. Yaitu satu, ketika sarana dan prasarana yang melengkapi itu membuat pengetahuan siswa menjadi kurang. Dan kita bisa tambahkan oleh teman kami. Jadi kan kalau sekarang kan ada meja, pulpen gitu. Jadi kalau saat ujian, siswa itu sering membuat sarana itu jadi tempat bermain-main. Jadi kurang fokus dalam ujian. Misalnya menulis di meja, kalau kita memanfaatkan kembali untuk kita goyang terus di goyang-goyang tinggi. Jadi siswa jadi tidak fokus dalam ujian, jadi nilainya akan berkurang. Tim kontrak untuk menanggapi. Jadi kalau menurut kami, tadi maksudnya itu sarana dan prasarana sekolah, sarana dan prasarana sekolah mempengaruhi prestasi siswa. Jadi kita ambil contohnya dari sekolah Indonesia dan HAP. Sekolah Indonesia dan HAP itu adalah sekolah yang bisa dibilang sarana dan prasarana yang tinggi. Namun prestasi yang didapatkan oleh sekolah tersebut lumayan tinggi. Jadi kalau menurut kami, yang menjadi yang meningkatkan prestasi siswa itu merupakan faktor internal dari dalam diri siswa tersebut, bukan dari faktor eksternal ataupun sarana-sarana yang disediakan sekolah. Semuanya ada yang menambahkan? Silakan menambah. Jadi dikatakan bahwa sarana dan prasarana juga kurang lengkap, tapi prestasinya siswanya tinggi. Tapi sekolah DNH, bagaimana sekolah-sekolah yang lain? Karena tidak semua di dalam satu sekolah SDM-nya itu bisa dikatakan SDM-nya itu tinggi. Tetapi dengan sarana dan prasarana itu dapat membuat seseorang menjadi lebih berprestasi, lebih semangat. Contohnya, bisa kita survei beberapa orang. Jika kita memberikan mereka kesempatan belajar di tempat yang bagus, di tempat yang kita katakan dengan maksimal, dan di tempat yang minimal, bisa kita lakukan perbandingan. Bagaimana mereka yang di tempat maksimal dalam pelajaran dan di tempat minimal mereka belajar. Dalam perbandingan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana itu merupakan bagian dalam meningkatkan prestasi siswa dan membuat sistem pembelajaran kita lebih baik. Selanjutnya ada mau ditambah dari teman kami. Baiklah, saya akan menanggap. Jadi, kita ambil tadi contohnya sekolah Indonesia dan HAP. Sekolah Indonesia dan HAP ini, walaupun sarananya minim, namun
mulai menanamkan satu prinsip dalam hati mereka. Jadi walau sarana dan prasarana di sekolah tersebut minim, kita bisa menanamkan prinsip ataupun motivasi pada siswa tersebut. Jadi yang lebih berpengaruh dalam meningkatkan prestasi siswa itu adalah faktor internal ataupun dari dalam diri siswa tersebut, bukan faktor eksternal seperti sarana dan prasarana. Terima kasih. Jadi walaupun bagian siswa itu mempunyai motivasi dalam diri sendiri, tapi banyak siswa itu bermain-main dan menonton pada saat ujian. Jadi saat dalam ujian UNBK itu tidak bisa siswa itu tidak bisa menonton. Jadi pada saat akan ujian dia akan berusaha semaksimal mungkin agar nilainya lolos pada saat ujian. Untuk teman-temannya ingin mengajar. Tadi dikatakan bahwa guru sekolah sehat itu memotivasi muridnya supaya tidak memikirkan standar masyarakat, dan mereka itu melakukan ada kesadaran diri dari tetapi dengan sarana dan prasarana itu lebih meningkatkan. Bisa kita lakukan sesuatu. Contoh, si A, dia ini sekolah di sekolah yang fasilitasnya apa? Si B, sekolah yang fasilitasnya biasanya untuk sekolah-sekolah umum. Jadi ketika orang ini melakukan suatu pelajaran yang mengandung seperti praktek, pelajaran-pelajaran yang memang menggunakan praktek dan mengerti, kita bisa lebih memperoleh informasi lebih banyak dari si A tadi yang sekolahnya fasilitasnya lebih lengkap dari si B. Walaupun kita tidak bisa menjengkali orang jika si B sebenarnya dia lebih pintar dari si A, tapi dengan segi sarana dan prasarana pasti si A informasinya pasti lebih lengkap dari si B. Walaupun semisal si B bisa mencarinya dalam internet, tapi yang pernah merasakan pasti si A. Jadi kita bisa mengetahui bahwa sarana dan prasarana ini sangat memang sangat mempengaruhi prestasi siswa. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi untuk pertama saya akan menanggapi kebijakan oleh Chelsea mengenai nyontek. Sebenarnya kalau sesuai yang sudah saya katakan tadi, bahwa guru-guru di sekolah Indonesia dan Hak itu telah menanamkan motivasi atau prinsip dalam diri siswa-siswa mereka. Jadi kalau sudah ada prinsip yang bersifat positif, yang bersifat membangun, mereka tidak akan menyontek. Jadi kalau dibilang mereka biasanya menyontek pas ujian, mereka gak akan dapat prestasi yang dibilang seperti saya bilang tadi. Prestasi mereka tinggi. Kemudian untuk menanggapi yang dikatakan oleh saudara Edwin, bahwa kalau udah berpengalaman ya, kalau misalnya menggunakan mikroskop seperti itu pasti mendapatkan informasi yang lebih banyak. Jadi kalau membutuhkan mikroskop itu pasti biasanya dalam sekolah-sekolah yang bisa dibilang mencukupi sarana prasarana. Tentunya membutuhkan biaya yang lebih tinggi, serta kalau siswa tersebut hanya mencoba dan tidak diingat, tidak diulang-ulang pelajarannya, istilahnya tadi sama seperti yang saya katakan sebelumnya, prinsip dalam diri siswa tersebut. Jika pengalaman yang dia baru saja rasakan hanya lalu-lalu saja dan tidak ditanamkan prinsip yang saya katakan tadi, prinsip untuk membangun siswa atau memotivasi siswa, itu tidak akan berguna besar. Jika dari sekolah itu yang berfasilitas itu kenapa? Jika dia memiliki kekurangan belajar, dia tidak akan bisa memanfaatkan itu pada orang lain. Dan juga sekolah yang kurang menikmati, jika dia memiliki minat belajar, dia akan lebih dia akan bisa mengalahkan yang sekolah yang berfasilitas.
dari pernyataan dikatakan tadi sekolah yang berfasilitas juga sekolah yang tidak mau, maka sama saja prestasinya yang kurang. Tapi jika yang tidak berfasilitas, jika yang mau belajar, maka dia pasti bakal lebih maju dari yang kita. Tapi kita bisa survei beberapa sekolah, kita bisa sekolah-sekolah yang di sekitar kita aja, bisa kita survei, bisa kita ajukan banding sekolah mana yang lebih maju daripada sekolah yang lain. Kita bisa ngambil sekolah seperti sekolah yang STOMO. Kita bandingkan STOMO seperti sekolah-sekolah negeri umumnya. Bagaimana fasilitas mereka dan bagaimana siswa-siswi mereka. Jika kita melakukan seperti pertandingan cermat, kita memang tidak bisa menjengkali siapa yang bakalan memperoleh kemenangan. Tetapi pasti ada dalam benak kita siapa yang bakalan memperoleh kemenangan. Karena dari saya kata, jika fasilitas dilengkapi, itu dapat membantu proses pembelajaran siswa. Itu dapat membantu, bukan seperti misalnya membantu dia langsung ngerti, tetapi dengan cara membantu itu dapat perlahan menjadi bisa. Dan saya menanggapi pernyataan Perdana Indonesia, dikatakan tadi sekolah Den Haag guru-gurunya memberi motivasi. Ya, itu sekolah Den Haag. Bagaimana dengan sekolah-sekolah lainnya di Indonesia? Apakah memang seluruh guru Indonesia menerapkan seperti itu? Apakah murid-murid di seluruh Indonesia ada kesadaran diri tentang minimnya sarana-sarana? Tetapi jika dia bersekolah di tempat yang sarana dan prasarana, dia pasti merasa bangga. Dia merasa bangga